kiroahnya kita itu bagus kayak apa, kalau kita nggak baik sama dia, nggak respect, nggak care sama dia, maka dia nggak akan menganggap kita baik. Itu. Makanya orang non Muslim sekalipun, ya penjahat sekalipun kalau baik sama dia, dia akan merespon baik. Nah ini orang-orang kayak gini ini ring 3. Ya, makanya kalau mencuri perhatian mereka, maka baiklah secara universal dulu. Maka mereka akan lebih mudah menerima. Ya, value Islami tidak menjadi pertimbangan bagi dia. Yang penting bagi dia siapa yang paling menguntungkan bagi dia. Jadi value Islami itu nggak penting. Di luar sana masih mixue belum keluar halalnya, buat mereka bodoh amat. Ya, mau ada label halalnya mau enggak, bodoh amat ya. Ya. Bagi kita keluar halalnya, wah ini baru boleh. Kalau nggak gitu ya no. Buat mereka enggak, bodoh amat gitu. Kebenaran diukur sama standar akal Masian, logika. Makanya mendakwai ring 3, kemampuan kita dalam membuka logika akal mereka, rasio mereka itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang di Qatar itu mikir ini bendino dipikir. Setahun 2 tahun sebelumnya pasti udah mikir itu. Nah kita siap nggak kayak gitu? Kalau kita siap menyediakan ya sarana-sarana kayak gitu, aspeknya sama Islam jadi luar biasa. Berapa banyak YouTuber yang datang ke Piala Dunia, ya, kemudian mereka mengapresiasi bagaimana orang-orang Muslim di sana peduli dengan orang-orang yang tersesat, dikasih tahu jalannya ke sana. Ada yang hotel lagi bermasalah kreditarnya, dia bilang, wah saya ditolongin sama orang Qatar, saya disuruh nginep di penginapan dia gratis, gitu. Saya belum pernah di dunia ini, di Eropa bahkan di Barat, saya belum pernah diperlakukan baik ini. Apakah ini orang ngajakin sholat? Enggak. Apakah dia ngajakin ngaji? Enggak juga. Tapi dia bisa menyampaikan kepada dunia bahwa Islam itu sebaik ini orangnya. Nah itulah dakwah. Itu uslub. Makanya kita harus keluar dari persepsi bahwa dakwah itu selalu bikin taklim. Ya, kita keluar dulu dari persepsi. Ya kita harus kreatif, mikiri ada aspek-aspek di luar sana yang mampu membuat orang tertarik dengan Islam, minimal membuat mereka respect dengan Islam. Itu udah bagus. Ini negeri Muslim tidak punya kedisiplinan dan keteraturan, kebersihan sebaik negeri-negeri yang ada di Jepang, ya, di Korea, di Eropa, ya. Kita nggak mampu melampaui. Ya kalau udah ngomong negeri paling bersih siapa yang disebut negeri-negeri itu? Coba kita berpikir hal-hal yang kayak gitu-gitu. Ya orang bisa sampai respect kita gara-gara masalah kecil, kebersihan. Ya, dan itu setiap hari, setiap jam ada YouTuber yang melihat di ngupload misalnya jalan-jalan ke Jepang, ngelihat kok tempat sampah sampai 6 gitu. Ini ada botol kaca, botol plastik, kertas, sampah sampah basah gitu. Sampai 6 itu. Nah ini harusnya yang mempraktekkan umat Islam harusnya. Tapi kita kan nggak kepikir ya sampai bikin kayak gitu. Tapi mereka yang nggak kenal Allah malah justru melakukan. Ya, makanya ketika tahun 2020 saya bareng Ustaz Felix waktu itu diundang ke Jepang di 6 kota kami berdakwah keliling. Ustaz Felix nanya begini, ngelihat nih Jepang kayak gini gimana Ustaz? Sikap kita gimana? Kagum kah? Saya bilang enggak. Kagum itu nomor sekian. Yang pertama itu adalah kita harus muhasabah. Malu kita itu. Sikap kita melihat itu harus malu. Karena kita nggak mampu seperti itu padahal kita punya Allah dan Rasulnya. Dan kita diajari begitu. Ya, makanya ini penting ya buat kita. Kemudian misalnya, ini ada musik misalnya. Kemudian nonton film. Kepikir nggak kita berdakwah lewat film. Kayak Kang Abi itu bikin ayat-ayat cinta. Atau seperti filmmaker muslim misalnya. Tapi filmmaker muslim agak terlalu keislamannya kuat banget. Ya kan ayat-ayat cinta. Ketika Kang Abi itu membahas tentang toleransi bagaimana kepada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Kristen di Barat, itu menurut saya keren banget. Ya, nah ini hal-hal yang kayak gini perlu kita pikirkan.
Kemudian apa sih hal-hal yang dianggap paling penting menjadi sumber kebahagiaan milenial? Ternyata nomor satu kesehatan. Ya, anak-anak itu meskipun mendem koan, sakjane diomong soal kesehatan ya wedi sakjane. Tapi kan kita nggak sampai menggali mereka. Ternyata mereka kalau mau jujur ini loh, ini risetnya, ya, itu luar biasa. Ya. Oke, saya ingin sampaikan ini penting. Karakter objek dakwah milenial itu saya bagi menjadi 4. Nanti teman-teman akan mendatangi mereka, yang mana kita akan lihat nanti karakter mereka itu kayak apa. Oh ini saya nyebutnya ring 1, 2, 3, dan 4. Oh ini ring 1, oh ini ring 2, ini ring 3. Nanti perhatikan treatment kita kepada mereka itu kayak apa. Ya, ring 1. Saya nyebutnya ring 1 itu milenial yang sudah terbina, terdidik, aktivis dakwah, itu kalian-kalian yang milenial yang ada di sini. Orang-orang yang seperti ini nanti treatmentnya berbeda. Kalau kita temui ya, dan dia belum aktif dalam sebuah organisasi, maka ajak dia ikut dalam organisasi supaya kemampuan dia itu bisa lebih, manfaatnya lebih besar lagi. Ada juga ring 2. Ring 2 ini milenial hijrah. Ya, saya nyebutnya milenial hijrah. Masih belajaran. Kalau ada kajian, ustadznya keren baru mau datang. Kalau ustadz kampungnya nggak mau. Ya, rewel agak. Ya. Dia mau kajian kalau temennya ikut kajian. Kalau temennya nggak ikut, dia nggak ikut. Agak rewel ini yang ini. Ya. Nah, anak-anak ini tapi girohnya tinggi. Ya, makanya mereka kalau kajian ikutnya ke komunitas, karena komunitasnya ada kafenya di situ, ada yang kayak di Surabaya itu di Better Youth, ya. Kami punya komunitas namanya Better Youth. Base camp-nya kita ada kafenya, ada library-nya, ada tempat nongkrongnya, ada kelas-kelas untuk daurah dan seterusnya. Itu kita buat dalam satu area. Nah, mereka kalau tempat-tempat kayak gitu suka, karena tampilannya itu di mana-mana temboknya graffiti, ya, ada muralnya dan seterusnya. Nah, kalau mereka di masjid dekat rumahnya nggak mau, nah, hanya masalah suasananya. Padahal ilmunya bisa jadi lebih bagus di masjidnya. Tapi karena ini milenial hijrah, ini ring 2, memang agak rewel, ya. Ini perlu kita pahami. Kemudian yang ketiga, milenial yang cenderung cuek dengan Islam. Karakternya mereka ya cenderungnya nggak terlalu suka ya kehidupan yang gaya hidup yang Islami, nggak terlalu suka. Mereka kalau di kampus-kampus ini jumlahnya paling banyak, 80% sendiri Muslim yang ada di kampus-kampus itu, ya itu mereka rata-rata ring 3. Cek aja kalau kampus, misalnya kampus tempat saya ngajar ya, mahasiswanya misalnya ada 10.000. Coba aja kalau duhur di masjid berapa yang berangkat sholat? Ya, pas adzan dinteni gak gerak-gerak. Ditunggu sampai komat yuk gak gerak. Nah ini yang kayak gini. Nanti sholatnya bisa jadi kelewatan, bisa jadi injury time. Ya kan? Ya asar kurang 5 menit baru sholat. Ya, atau bahkan nggak sholat. Nanti sholatnya pada saat mau ujian aja, UTS, UAS baru sholat ya. Nah, orang-orang kayak gini banyak atau banyak? Banyak banget nanti. Kalau kalian masuk ke Surabaya itu kayak gitu seambrek-ambrek. Itu 80%, 70% mereka kayak gitu. Ya. Kemudian, ya gaya hidup mereka lebih suka kalau nongkrongnya bukan ke masjid, nongkrongnya di kafe, nongkrongnya di gazebo, di kantin, rokokan gitu ya. Itu seneng mereka itu. Ya. Kemudian yang ring 4 itu mereka yang cenderung fobia dengan Islam. Nggak suka. Mereka padahal Muslim. Tapi kalau temennya sholat itu dilokno, oh buaya, alim gitu. Mereka mencoba untuk melemahkan yang soleh. Nanti kalau ada yang jenggoten, oh wedus, ya. Nanti celananya cingkrang dikit, udah, banjir, gitu ya. Itu tuh di kampus banyak. Ya nanti teman-teman kalau kuliah ketemu orang-orang kayak gitu udah dibiarin aja. Ring 4 itu biarin aja. Bikin capek. Yang ngurusi mereka bikin capek. Ya itu biar para asatid aja nanti kalau ngajak debat ya itu cocok ya sama-sama ini kapasitasnya. Oke, sekarang bagaimana treatment kita? Oh ya, ini karakternya ya. Ring 1 ini ya. Mereka terbina, terdidik. Pemahaman Islamnya sudah baik, ya. Sudah selesai problem dirinya, ya. Ini subuh gak perlu ditangek nih tangi dewe. Itu ring 1. Ya. Tapi kalau subuh leren ditangek nih wong tuane ya. Diguyang
banyu ya, ini berarti belum ring satu ya, belum paham ya. Biasanya aktif dalam organisasi dakwah, sudah menjadikan Islam sebagai gaya hidup secara total, melihat dakwah bukan sebagai beban ya, tetapi kewajiban dirinya kepada Allah. Ini. Nah, ring satu itu daya tahannya dalam berdakwah lebih bagus ya dibandingkan yang lainnya. Oke. Kalau ring 2, anak baru hijrah, pemahamannya Islamnya belum komprehensif, belajarnya masih parsial, ikut taklim ini, taklim ana, taklim ini, taklim sana, ya kan? Di sini ngajinya tentang fikih toharo, nanti pindah ke sana fikih jenazah, pindah ke sana tentang apa? Gak nyambung kabeh. Jadi kalau Islam itu seperti puzzle yang masih semburat, sehingga pemahaman dia itu belum komprehensif ya terhadap Islam. Ya ini anak-anak hijrah, belum punya pembina guru yang diwarisi ilmunya, ya biasanya dia belum terbina dengan baik, belum paham perbedaan perselisihan di kalangan umat Islam, polos banget kemudian. Suka topik-topik kajian yang biasanya, kalau kajian tentang cinta-cintaan, banyak rame. Tentang surga neraka, misalnya surga rame tapi neraka gak gelem teko, ya. Nah ini yang ini. Suka topik-topik yang seru-seruan saja ya, pranikah, datang semua, apalagi Ustaz Handi Boni yang ngisi, tambah rame. Ya sukanya menye-menye gitu. Kadang orientasinya masih belum lurus, ya, pengaruh lingkungannya masih kuat. Nah ini anak-anak kayak gini banyak sekali di luar sana ya. Ring 3, motonya wis emang gue pikirin, ya nggak peduli pokoknya. Dia nggak peduli sama hal-hal yang Islami, dia nggak terlalu peduli itu. Dia hanya Islami ketika momen-momen khusus saja, ya. Moto 2, siapapun yang baik sama gue bakal baik sama dia. Itu moto dia. Kita ini sesoleh apapun, kalau nggak baik sama dia, nggak akan menilai kita ini baik. Gitu ya. Kita itu ngajinya kok, kiroahnya kita itu bagus kayak apa. Kalau kita nggak baik sama dia, nggak respect, nggak care sama dia, maka dia nggak akan menganggap kita baik. Gitu. Makanya orang non-muslim sekalipun, ya, penjahat sekalipun kalau baik sama dia akan merespon baik. Nah ini orang-orang kayak gini ini ring 3. Ya, makanya kalau mencuri perhatian mereka, maka baiklah secara universal dulu. Maka mereka akan lebih mudah menerima. Ya, value Islami tidak menjadi pertimbangan bagi dia. Yang penting bagi dia siapa yang paling menguntungkan bagi dia. Jadi value Islam itu nggak penting. Di luar sana masih mixue belum keluar halalnya, buat mereka bodoh amat. Ya, mau ada label halalnya mau enggak, bodoh amat ya. Ya, bagi kita keluar halalnya, wah ini baru boleh. Kalau nggak gitu ya no. Buat mereka enggak, bodoh amat gitu. Kebenaran diukur dengan standar akal masian, logika. Makanya mendakwai ring 3, kemampuan kita dalam membuka logika akal mereka, rasio mereka itu bagus. Pendekatan-pendekatan itu. Mereka baru respect dengan Islam ketika wajah kita damai, baik secara universal, ya bahkan terhadap kemungkaran sekalipun kalau kita tolerir itu mereka senang, gitu ya. Ya. Koncoku mendem tapi gak diseneni, dia respect. Ya. Nah ini kadangkala hal-hal yang aneh-aneh kita temui. Ring 4 kita skip dulu. Kemudian kita treatmentnya. Kita langsung treatment kepada ring 2 saja. Ya, ring 2 itu kebutuhannya ilmu yang basic-basic itu harus secara kurikulum kita mulai treatment mereka. Kemudian dibimbing oleh ustadz, orang-orang guru-guru yang baik. Kemudian dimotivasi agar istiqomah dan kemudian diajari berdakwah. Oke? Kemudian yang ketiga, ini yang penting kan. Gunakan nilai-nilai Islam yang universal dalam dakwah. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini penting banget. Ciptakan figur, tokoh di dalam dunia dakwah, khususnya milenial, yang mereka memang memiliki kemampuan untuk mencuri perhatian mereka-mereka ini. Jadi tokoh-tokoh yang misalnya milenial tapi dia misalnya misalnya dia seorang musisi misalnya, tetapi dia solih banget gitu. Itu lebih disukai. Kesolihannya tidak ditonjolkan ketika dia menjadi musisi, tetapi sedikit saja ketika dia katakan tentang sesuatu yang baik, orang-orang itu langsung respect. Gitu.
Ya, misalnya contoh nih ya, ada seorang tokoh misalnya dia seorang dokter. Kemudian dia ingin membantu fakir miskin, para duafa itu dengan berobat gratis. Dengan misalnya nyetorkan sampah plastik misalnya gitu. Dengan berat 1 kilo, kemudian mereka dapat berobat dengan gratis. Itu akan mencuri perhatian bagi orang-orang ring 3 bahwa ini nih, keren ini ya. Dia masalah sosial selesaiin, masalah kesehatan dia selesaiin, masalah lingkungan dia selesaiin. Nah, orang-orang seperti ini dibutuhkan di dalam dakwah. Ya, dia akan lebih mudah mencuri perhatian orang-orang ring 3. Bahkan institusi-institusi besar, ya, mereka akan cenderung respect. Nah, ini jauh lebih dahsyat lagi nanti dampaknya. Ya. Kemudian misalnya, ya, ring 3. Ketika kita mendakwahi mereka, jangan menunjukkan style yang sangat ring 1. Sangat ring 1 itu bersorban, pakai gamis, celananya cingkrang, kemudian wah jenggotnya panjang, susah ring 3 didekati sama kayak gitu. Saya kayak gini nih karena ini bukan pakaian jenis saya ya. Pakaian jenis saya nggak kayak gini, pakai kaos band ya, pakai rompi ya, kemudian pakai topi ya, pakai sepatu sneaker. Itu pakaian jenis saya. Kalau kayak gini-gini ya, karena ini undangan jauroh ya, saya pakai kayak gini gitu, pakai kopiah begini. Di luar saya di Surabaya mana pernah saya pakai beginian. Kecuali diundang sama ya kampus untuk kaderisasi gitu ya, saya pakai kayak gini. Gitu. Jadi ini perlu ya dipahami. Dulu guru saya ketika minta saya terjun lagi ke dunia dakwah di kalangan anak-anak pang, itu guru saya bilang begini. Kalau teman-temanmu pang itu kamu berharap saya yang dakwahi, saya nggak bisa. Mereka lihat saya sudah lari. Tapi kamu bisa. Ya, kamu bisa. Karena kamu paling paham mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tetap jaga aja style kamu ini. Dan jangan dirubah ketika kamu berinteraksi sama mereka. Itu memudahkan mereka kemudian menerima kamu. Ya, makanya kalau kita ketemu anak-anak yang berada dari kalangan zulumat ini, kemudian dia berhijrah, saya katakan dia aset untuk kemudian dijadikan ring 1 dengan cepat. Supaya kita terjunkan lagi di dunianya. Ya, itu aset. Ya, makanya kita perbanyak aset-aset orang-orang kayak gitu. Sehingga dia menjadi delegasi dakwah itu di sana. Nah, ini jauh lebih efektif ya, seperti ini. Oke, nah ini contoh ya. Dulu, waktu tahun 2009, saya pertama kali terjun lagi di dunia dakwah. Pertama kali yang saya buat adalah saya menulis. Ya, menulis karena saya suka menulis dan saya layout, saya desain sendiri dan saya bikin buletin-buletin ini. Saya bagikan itu di setiap event konser musik anak-anak pang. Saya bagikan. Saya ketemu teman-teman saya salam, ini aku punya ini nih. Gitu. Aku punya ini. Ini setiap edisi mungkin 2 atau 3 bulan saya keluar lagi. Ini enggak ada ini ya apa namanya? Oh, setiap 2 bulan harus keluar enggak. Pokoknya sak mari ini metu gitu. Karena saya bikin secara independen. Saya nulis sendiri, saya layout dengan style-style punk ya, kemudian saya bagikan kepada mereka-mereka itu. Seneng lihat covernya udah seneng. Wih, apa ini? Keren. Gitu. Kemudian mereka baca, mereka paham, oh ternyata Islam kayak gini. Ya. Dan ini PDF-nya di-download itu lebih dari 7.000. Ya, lebih dari 7.000 setiap edisi. Ada yang sampai 10.000, ada yang 15.000 yang download seluruh Indonesia sejak tahun 2009. Ya. Ternyata efektif banget. Kemudian saya menulis buku. Ya. Oh iya, jangan salah persepsi dengan yang ini ya. Ini ada cover anak pang lagi sholat dicoret. Itu saya sedang mengkritik gerakan pang Syiah yang ada di Amerika. Ya, pang Syiah yang ada di Amerika namanya Taqwa Core. Itu saya kritik bahwa itu bukan representasi Islam yang benar. Ya, sehingga teman-teman pang itu supaya nggak kemudian ngefans sama Taqwa Core. Jadi ada di Amerika, nanti lihat di YouTube ya. Taqwa Core itu Islam liberal Syiah ya, tapi mereka dari anak-anak pang. Tapi mereka membenci syariat, aneh ya. Tapi mereka blasteran Pakistan. Nah, ini berbahaya banget. Kemudian saya menulis buku. Menulis buku itu menjadi salah satu cara saya agar orang itu interest dengan saya, respect dengan saya. Ya, teman-teman sekalian, saya termasuk di Surabaya itu
awal-awal yang merintis punk di Surabaya. Tahun 96-97. Termasuk Asabiqun Al-Awwalun saya ini, punk di Surabaya. Ya. Jadi anak punk di Surabaya itu semuanya pasti kenal saya, pasti. Kalau nggak kenal berarti dia anak baru, maba ya. Ya, maba ya. Nah, salah satu cara saya mencuri perhatian mereka supaya saya itu dianggap paling expert itu wajib kayak gitu. Saya harus nulis buku. Nah, buku ini setelah saya tulis, saya cetak, saya sebarkan, ternyata Masya Allah 500 eksemplar pertama 3 bulan habis. Saya cetak lagi 500 secara indie ya. Kemudian saya bikin bedah buku di berbagai kota. Sampai pernah satu ketika saya bedah buku itu di Karawang, di Jawa Barat. Waktu itu audiensnya ini anak-anak kiri, ya, anak-anak yang biasa nongkrong-nongkrong, tapi anak-anak kiri. Literasi, anak kiri, dan saya nggak tahu kalau saya diundang di tempat kayak gitu. Ya. Tantangan saya adalah saya harus menceritakan tentang Islam, tentang punk, tetapi sebaik mungkin sehingga membuat mereka respect dengan saya. Nah, mereka saya tahu, bahkan MC-nya saja perempuan, tidak berhijab dan feminis, saya tahu. Pada saat itu, saya ceritakan tentang buku saya. Itu saya ngajak anak buah saya untuk ngelapak buku saya ini, 2 buku ini di depan tempat event. Itu mereka yang datang itu cuma lewat, cuma lihat gini doang. Gak tertarik. Ketika saya ngisi, saya tahu pokoknya ya opo caranya targetnya, mereka harus takjub dengan saya, harus itu. Saya jauh-jauh sini soro-soro itu kudu menghasilkan sesuatu. Ya, alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, selesai acara itu, buku yang dilapak ini habis dibeli sama mereka. Sisa 2 saya mau masuk mobil itu dikejar sama. Mas. Saya mau beli, Mas. Masih ada nggak bukunya? Ada 2. Ya saya beli semua dua-duanya. Bilang gitu. Teman-teman sekalian, jadi kalau mau menghadapin ring 3, ring 4 juga, itu bikin mereka respect sama kita. Dan apa yang bikin mereka respect itu biasanya adalah portofolio kita. Apa yang sudah pernah kita buat karya kita. Kalau karya kita itu bikin mereka respect, maka mudah bagi kita mendakwahi mereka. Kalau kita nggak punya karya, nggak dilihat sama mereka. Yang suka gambar, berapa banyak karyamu, sampai bikin mereka takjub dengan gambarmu. Ya, yang suka bikin komik, siapa yang bakal takjub? Ya mereka itu. Kalau komik kita memang betul-betul membuat mereka takjub. Gitu. Nah, mendakwahi ring 3 itu begitu. Ada teman saya, murid saya, yang mereka sukanya bikin graffiti. Saya bilang, kamu bikin graffiti di base camp ya? Oh siap Ustaz. Ya ini tembok ini buat kamu, SPN ini tembok ini. Wah seneng dia, bikin dia graffiti. Yang ngapresiasi dia luar biasa, banyak sekali. Nah kalau nggak punya karya, kita mau diapresiasi dari siapanya? Karena mereka nggak akan mungkin ngapresiasi sholat kita. Ngaji kita juga nggak akan diapresiasi. Tapi karya kita yang lain itu pasti membuat mereka takjub. Ya, makanya itu nanti kita pikirkan bersama. Nah, nih tahun 2010 saya sempat ngeband. Ini pengakuan dosa ya. Saya sempat ngeband. Saya cuma mikir begini, orang-orang itu diajak ngaji susah, tapi mereka di tempat manggung, mereka datang itu rela bayar puluhan ratusan ribu untuk nonton band punk. Ya, saya tahun 2010 terpaksa harus ngeband lagi saya. 2010 sampai 2013, 3 tahun aja saya. Gak kuat saya. Gak kuat itu maksudnya, saya itu udah tobat dari itu. Saya itu sangat terpaksa harus ngeband lagi karena saya harus mendambakan nih mikrofon saya bisa saya pegang di depan mereka audiens yang anak-anak punk semuanya. Dan itu nggak akan mungkin saya lakukan kecuali saya harus punya band. Akhirnya saya ngeband tahun 2010 sampai 2013 dan saya harus mengeluarkan 2 album yang isi liriknya itu harus tentang dakwah. Ini 2 album. Ya. Yang pertama itu judul albumnya Against the Stream. Ya, melawan arus. Ya. Yang kedua ini Between Regret and Hope. Jadi saya mulai membuat mereka ragu-ragu dengan jalan mereka supaya mereka kembali taubat kepada kita. Ya. Ini temanya hope dan rojak gitu. Oke. Jadi saya nih. Nah, kemudian setelah 10 tahun lamanya pendekatan semua yang tadi saya sampaikan, 3 tahun yang lalu mereka mau ngaji. Setiap Selasa malam
di base camp kami di Better Youth. Anak-anak yang tadinya mabuk tiap hari, anak-anak yang tadinya biasanya maki-maki saya di Facebook, mereka datang ke base camp kami bilang, nang kene gak apa-apa tane aku ngaji, katanya. Loh, ya gak apa-apa. Gini, kan iso kawan. Gitu. Apa aku ajarono lho ya. Iya. Aku tapi wis umur sakmene gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku sing ngajar iki. Ini setiap Selasa malam, teman-teman. Ini dulu gitaris saya. Ini Boim, ini vokalisnya band punk yang paling terkenal Surabaya, namanya The Riot. Ini Kas, ini band punk, vokalisnya band punk sampai hari ini masih ada. Berandal nama band punknya ya. Ini yang saya tadi katakan, ini graffiti yang dia bikin mural. Kemudian itu ini awal ngaji, dia masih jadi produsen cukrik. Tahu cukrik? Cukrik itu minuman keras yang dioplos ya. Itu ngaji itu di pertemuan pertama kedua itu pulang ngaji dia masih nganterin barang. Ya pesenan. Itu. Ya. Kemudian sebelahnya lagi, ya, sebelahnya itu fotografer. Dulu juga anak pang, ya, sekarang kerjanya jadi fotografer. Ya, dan yang lain sebagainya itu semua anak pang. Ya. Teman-teman sekalian, saya dakwahi mereka belasan tahun namanya. Baru 3 tahun yang lalu sebelum pandemi udik datang. Aku tak ngopi nang nggonmu ya. Ya, gak apa. Tak gratis iki kabeh. Langsung siap. Jadi kita itu kalau bahayain dia, hal-hal yang universal aja. Nanti respect dia sama kita akan luar biasa. Anak-anak pang di jalanan itu, leler gini, nih, sego, gitu. Nanti minggu depan kasih lagi nasi. Lama-lama dia kenal kita, wos, teman-temannya dikasih tahu semua, iku lho, Pak, iku lho, wapi wonge gitu. Pakai bahasa nasi bungkus, itu lebih mantep buat mereka daripada pakai bahasa, kon iso ngaji gak? Ngaji. Gak mau mereka. Ya, jadi kita harus tahu bahasa apa yang kita mau gunakan. Kalau mereka ini, karena mereka adalah sahabat-sahabat saya dulu, zaman ngepang, maka saya pendekatan antar personal. Ya, sebagaimana seharusnya, gitu ya. Dakwah itu adalah pendekatan antar personal memang seharusnya. Ya. Ini mereka kalau setelah ngaji harus foto-foto. Oke, tak ladeni foto-foto. Mereka ketika mereka mendapatkan manfaatnya ketika ngaji, mereka itu timbul rasa pride ya, bangga. Wah, teman-temannya dikasih foto, di-share di grup-grup pang. Iki aku mari ngaji sampai ai, ini gitu. Dia nyebut saya masih ai begitu. Setelah 2 tahun kemudian panggil saya jadinya ustadz jadi. Sungkan mungkin. Awalnya kalau manggil saya ai, iki opo iki. Nah, ini teman-teman kalian. Ini mereka ini orang-orang yang, waduh, masya Allah, ada misalnya, ini nih, ini pengguna narkoba dari sejak SD, SMP overdosis, SMA overdosis, dia dikeluarin. Pada saat dia usia dikeluarin itu, dia ditangkap polisi masuk penjara. Kemudian dia keluar dari penjara tobat. Pada saat saya ngisi kajian, saya lihat kok badannya full tato semua. Saya datangi, setelah kajian saya lihat kalau anak-anak kayak gitu, itu saya datangi mesti. Karena dia cenderung agak malu-malu gitu kan, minder kan mereka ini. Ketika mereka minder itu, saya datangi, saya kenalan, saya apresiasi dia, saya doakan dia, senang dia. Akhirnya ikut ngaji terus sampai sekarang. Ya. Nah, pendekatan antar personal itu bagus. Dan hanya bisa dilakukan sesama milenial memang. Ya, itu. Oke, kemudian, nah ini, kalau kajian itu yang dibahas, misalnya ini film dokumenter punk di Malaysia. Kenapa saya pilih itu? Ya, karena vokalisnya itu ternyata orangnya baik, soleh. Padahal saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa ini vokalisnya soleh loh. Dia rajin sholat, dia puasa, dia orangnya peduli dengan sesama muslim, ya. Tapi saya harus membedah dokumenternya secara keseluruhan dulu supaya saya bisa ngasih message satu saja. Ini loh, orang ini soleh. Ya, sehebat apapun dia ngepangnya, tapi tetap dia sholat, nggak pernah putus. Message itu kadang harus muter-muter dulu, baru ini. Ya, itu strategi teman-teman sekalian. Ya, situasinya kayak gini. Lihat wajah-wajahnya bukan wajah-wajah tertekan yang
Saya ngomong begini dia, enggak. Wajahnya tuh giroh. Lihat tatapan matanya. Ini mereka-mereka ini masih aktif ya. Rambutnya ini masih mohak ini. Cuma diturunkan aja. Kemudian sosial media. Mereka-mereka itu kita ajak ngobrol. Kemudian kita syuting, kita upload ya. Kemudian talk show ya. Poster-poster yang menarik di Instagram ya. Ngecamp bareng, ini semua sebenarnya strategi-strategi dakwah. Makanya dakwah itu butuh tajdid. Tajdid itu pembaruan. Yang mana kita perlu menimbulkan tren baru yang islami. Yang bikin orang itu kemudian respect dengan kita gara-gara tren yang kita timbulkan. Makanya ada beberapa kiat. Yang ini teman-teman nanti kaitannya dengan medsos ya. Supaya teman-teman nanti sekalian ini saya sambung. Ketika kita ingin membangun tajdid tadi dalam dakwah, tren itu dalam dakwah, untuk mencuri perhatian mereka, maka bekal kita itu ada 6. Nih, perhatikan. Kalau 6 ini unsurnya kita punya semuanya, insya Allah lebih lancar ya. Ya, lebih lancar. Yang pertama adalah gagasan, konten, pemikiran, ide. Ya, tadi misalnya, ide saya adalah kita bikin, karena komunitas saya ini banyak anak psikologi. Ya, mereka bikin aja komunitas yang bisa menaungi mereka-mereka anak-anak muda yang butuh konsultasi psikologi. Gratis di sini. Kita bikin konten supaya mereka itu konsultasi ke kita gratis. Padahal konsultasi di konsultan kan bayar, mahal. Tapi kita gratis. Dengan style branding yang bagus ya. Gagasan itu ditangkap oleh objek dakwah, kemudian mereka datang ke kita. Gagasan ya. Oke, kemudian yang kedua, sosmed. Sosmed itu hanya salah satu unsur. Ya, tapi dia nggak satu-satunya. Ya, media itu bisa crowd activities bentuknya. Jadi bikin satu basecamp, yang basecamp itu semua aktivitas yang memungkinkan mereka lakukan di situ, yang sifatnya mubah. Ya, mubah itu misalnya nongkrong itu mubah, asalkan dia ngobrolnya obrolan yang baik, yang positif. Ya. Nah, maka aktivitas itu gimana caranya kita menjadi alternatif bagi mereka. Jangan sampai kemudian mereka nongkrongnya di sana tapi nongkrongnya di sini, karena di sini lebih keren, lebih fasilitasnya lebih lengkap. Itu kita ajarkan, itu media juga namanya. Kemudian yang ketiga, kita butuh influencer, brand ambassador. Influencer itu bisa menaikkan respect. Ya, ketika gerakan kita kemudian di-endorse oleh seorang influencer. Kalau influencernya itu adalah didikan kita, kemudian kita orbitkan, itu bagus. Karena pemikiran dan visi misi sama. Tapi kalau influencer dari luar, pilih yang agak hati-hati. Ya. Karena kadang influencer baik doang sekarang, nanti 10 tahun lagi dia bleset gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kita minimalis dengan cara kita ambil influencer yang kira-kira paling aman lah gitu ya. Kemudian komunitas atau organisasi atau institusi yang kemudian memiliki segmen yang sama dengan kita, tapi dia bukan institusi dakwah. Ini penting. Contoh misalnya, tadi komunitas yang suka bersih-bersih got itu, ya sampah-sampah di got, itu kalau yang melakukan aktivis dan itu komunitas aktivis, maka selama dia kemudian di ACC, di repost, di komeni sama aktivis lingkungan yang beneran, misalnya Greenpeace atau Walhi atau apa gitu ya. LSM itu kemudian kalau mereka respect dan kemudian mereka komen dan nge-share kita, itu jos ya, mantep itu. Karena mereka-mereka yang ring 3, ring 4 mengapresiasi kita. Itu nama kita akan naik nanti. Naiknya itu bukan ke segmen sesama aktivis enggak, tapi segmen yang memang betul-betul kita sasar. Ya ring 3 itu tadi. Ya. Nah, ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah wadah, space. Kita sendiri, ya, itu butuh wadah. Gimana caranya kita kemudian kontribusi kita itu bisa terpusat dalam satu aktivitas yang di area tertentu. Itu penting. Anak-anak muda itu kalau nggak punya itu, base camp itu tadi, susah. Maka anak muda itu harus buatkan dulu base camp. Dibuat di setting semenarik mungkin, dibuat di setting sekeren mungkin. Supaya bangga. Tempat untuk nongkrong itu, para aktivisnya,
Itu ketika dia ada di situ, dia bangga. Sehingga dia selalu membuat konten-konten di situ. Makanya kami di Better di penjaringan di Surabaya, kita setting gimana caranya sekeren mungkin. Sehingga siapapun yang datang ke situ selalu bikin konten. Wah, gue lagi di sini nih guys. Ya, jadi harus Instagramable. Kemudian industri ini penting. Ketika mereka sudah berada di tahapan bangga, mereka biasanya membutuhkan simbol-simbol untuk mereka pakai. Ya, karena mereka ada loyalitas. Ya, wah aku butuh bikin ini nih, pakai ini nih, aku pengen beli kaosnya. Supaya aku bisa tampilkan bahwa ini loh, aku ikut komunitas ini. Aku pengen beli topinya, supaya aku nunjukin bahwa aku komunitas ini. Atau stiker-stiker supaya bisa ditempel di helm, di motor, dan sebagainya. Itu menunjukkan pride mereka. Ya harus kita fasilitasi. Kalau enggak, dakwah ini enggak viral nanti. Ya, jadi harus ada fasilitas untuk itu. Nah sekarang, teman-teman sekalian, ini yang terakhir. Fase dakwah kita di milenial. Itu ada 3 fase. Perhatikan ini. Kalau 3 fase ini kita lalui betul, maka dakwah kita insya Allah akan berhasil. Insya Allah. Yang pertama, fase 1 tadi saya katakan fase gagasan. Fase gagasan itu tujuan kita ya hanya 2. Yang pertama adalah curi interest mereka, perhatian mereka ke kita, bikin mereka itu, wih, apa ini? Gitu ya. Kemudian yang kedua, buat mereka respect dengan kita. Oke, curi perhatian mereka dan bikin mereka respect dengan kerjaan kita, dengan karya kita. Ya, kalau gagasan ini mampu membuat mereka mencuri perhatian ya, mereka, kemudian membuat mereka respect dengan kita, maka fase pertama ini berhasil. Good. Mereka mau nge-like, mereka mau nge-share ulang, itu berarti mereka sudah mulai respect dengan kita. Oke. Nah, nanti akan ada fase berikutnya, yaitu fase kita membangun trust. Ya. Supaya mereka kemudian mengatakan bahwa pokoknya lewis ngomong nepang, ya, wis ai iki nomor 1. Nah, itu trust ya. Dia trust sama kita. Pokoknya kalau dakwah anak muda di Surabaya wis harus better yang disebut. Itu tujuan memang. Bikin mereka trust. Bikin mereka, wis kalau untuk masalah lingkungan aku percaya komunitas A itu nomor 1 wis tak akoni. Hebat. Nggak ada yang kayak dia ini. Gitu. Jadi trust ini penting, pengakuan dia bentuknya. Nah, kemudian sampai di tataran mereka ingin berkontribusi, bergabung. Ya apa caranya ikut? Gimana caranya bergabung? Ya. Nah, karena join ini penting. Karena kita butuh tambahan anggota untuk kita kader. Ya, jangan bikin komunitas tuh hanya muncul di sosial media doang. Kalau sosial media doang tuh banyak tuh akun-akun salafi. Seringkali kan cuma nge-share hadis doang selesai. Kalau mau gabung gimana? Nggak bisa. Karena anonim orangnya. Ya, kaderisasi nggak mungkin dilakukan dengan cara akun-akun yang ya kayak gitu. Tapi kita harus gerakan. Gimana caranya mereka interest, trust, kemudian mereka bergabung dan kita bisa kader. Dia jadi orang. Gitu. Trust, jadi join. Ya. Nah, orang-orang ini ketika mereka join, mereka kan semua punya potensi masing-masing. Itu milenial itu potensinya luar biasa. Ya, banyak sekali ide-ide itu. Makanya ketika mereka join, mereka biasanya ketika sudah masuk di fase ketiga, pride, mereka bangga. Mereka akan mengatakan begini, aku ini bisaku begini, aku bisa bantuin apa? Aku ini orangnya kerja di bidang ini, aku bisa bantuin apa? Kalau mereka sudah masuk fase pride, mereka akan mengatakan itu pada kita. Makanya dalam gerakan dakwah itu, gagasan itu munculnya dari bawah. Para anggota awal-awal nih. Ketika mereka ingin berkontribusi, kita tampung. Nah, contoh ya, di Surabaya itu. Ada yang ikut komunitas. Masuk ke Better Youth. Bilang, Ustadz, saya ini bisanya cuma bersihin AC, Ustadz. Saya bisa bantuin apa di Better Youth? Kita buatkan program bersihin AC masjid-masjid yang apa namanya, yang kecil-kecil yang gratis. Kita kasih gratis. Seneng dia. Karena dia merasa, karena dia bangga. Dia bisa berkontribusi itu. Ya, ada yang jualan kacamata. Ini kacamata saya beli dari dia. Ini anak pang yang dia kerjanya jualan kacamata. Saya bilang, dia bilang ke saya, Ustaz, aku isoku dodolan kacamata.
Dan aku pengen ngasih setiap bulan paling nggak 3 sampai 5 buah kacamata gratis. Kira-kira aku bisa ngasih ke siapa ya? Kita buatkan program kacamata gratis untuk duafa. Anak-anak SDSD itu yang ternyata matanya bermasalah, itu kan jarang kemudian mereka dokter mata. Kita kasih periksa gratis sak kampung. Kemudian ada yang dia butuh kacamata, kita kasih gratis 5, setiap bulan 5. Dia bangganya luar biasa, padahal dia anak pang. Ya, luar biasa. Ada yang datang tadi, saya bisanya gambar. Oke, kamu bikin grafik di sini. Kita kasih kontribusi itu buat mereka. Bahkan setiap event-event yang kami keluar kota, kalau ada acara kajian misalnya, kajian itu bukan cuma kajian, tapi ada pamerannya juga. Karya-karya visual anak-anak pang yang ada di Theater Youth. Wah, senang mereka. Ya. Jadi kayak gini-gini ini perlu kita pahami. Ya. Oke. Kok mati ya? Oke. Nah, udah selesai ya. Jadi terakhir ya teman-teman sekalian. Jadi 3 fase tadi. Yang pertama adalah gagasan untuk mencuri interest dan respect. Yang kedua adalah trust dan join. Kemudian yang ketiga adalah pride. Bagaimana membangun pride, kebanggaan mereka terhadap komunitas atau terhadap Islam. Ya. Nah, ketika ini semua sudah berlangsung, maka sistem kaderisasi dilakukan setelahnya. Ya. Maka lahir dai-dai dari situ yang mereka punya giroh dan pemahaman yang baik setelah itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini sudah di luar waktu yang diberikan. Saya mohon maaf.